Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgam dengan NIM 199614124. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas MIT Ekonomi Publik. 1. Kemukakan beberapa landasan ekonomi. Jawabannya yaitu masalah kunci perekonomian adalah masalah mikro atau distribusi produksi, alokasi, konsumsi, dan masalah makro, pengangguran, inflasi, kapasitas produksi, dan pertumbuhan. Sistem perekonomian berkaitan dengan siapa, pemerintah atau bukan, atau bagaimana keputusan ekonomi diambil melalui perencanaan terpusat atau mekanisme harga. Pandangan-pandangan tentang peran pemerintah dalam perekonomian semakin konvergen atau cenderung mendekat satu terhadap yang lain, yakni secara umum, swasta harus mengambil peran utama dalam pasar. Namun bila terjadi kegagalan pasar dan pemerintah berpotensi dapat memperbaiki kegagalan tersebut, maka pemerintah memperbaiki kegagalan tersebut sepanjang diyakini bahwa memang mampu. Pendekatan ilmiah menjamin kesimpulan yang ditarik dari suatu analisis bersifat sahih. Analisis sektor publik terdiri dari 4 tahap, yakni deskripsi kegiatan pemerintah dalam perekonomian, telah konsekuensi dari penerapan kebijakan tersebut, kriteria keberhasilan keputusan publik, dan evaluasi atas proyek politik yang pada umumnya pengambilan keputusan tentang kebijakan publik. Yang kedua, jelaskan beberapa faktor kegagalan pemerintah. 1. Informasi yang terbatas. Diungkapkan bahwa banyak kebijakan pemerintah yang tidak dapat dilihat dampaknya karena sangat rumit dan sulit untuk diperhitungkan sebelumnya. Misalnya, kebijakan pemerintah untuk menghapus subsidi pupuk bagi petani sangat sulit untuk diperhitungkan secara akurat dampaknya bagi seluruh masyarakat. B. Pengawasan yang terbatas atas reaksi swasta juga merupakan penyebab kegagalan pemerintah. Suatu kebijakan pemerintah akan menimbulkan reaksi pihak swasta, dan sering sekali pemerintah tidak dapat menghambat reaksi tersebut. Misalnya, apabila pemerintah menurunkan subsidi BBM khususnya untuk bensin, hal ini akan menyebabkan pemilik mobil beralih ke pemilikan kendaraan yang menggunakan solar, sehingga permintaan akan solar menjadi meningkat dan harganya akan naik. C. Kegagalan pemerintah juga disebabkan oleh pengawasan yang terbatas atas perilaku birokrat. Pemerintah tidak dapat mengawasi secara ketat perilaku para birokrat, sedangkan pelaksanaan kebijakan pemerintah umumnya didelegasikan pada berbagai tingkat birokrat yang mempunyai persepsi dan kepentingan yang berbeda. D. Selain itu, kegagalan pemerintah juga dapat disebabkan oleh adanya hambatan dalam proses politik. Dalam suatu negara demokratis terdapat pemisahan wewenang antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sering terjadi kebijakan yang akan dilaksanakan oleh eksekutif terhambat oleh proses pengambilan keputusan karena harus disetujui dahulu oleh pihak legislatif. Yang ketiga, yaitu uraikan pengertian dan ciri barang publik disertai dengan contoh mendasar. Jawabannya yaitu barang publik adalah barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Ciri-ciri barang publik: A. Tidak ada saingan. B. Tidak dapat dikecualikan. Contoh barang publik: A. Lampu jalan. Baik pengendara maupun penduduk setempat mendapat manfaat dari lampu jalan. Penghuni mungkin dikenakan biaya untuk membeli dan menyediakan lampu ini. Begitu juga dengan pengendara mobil atau motor yang melewati jalan tersebut dan serta menikmatinya tanpa membayar jalan. Yang keempat, yaitu jelaskan teori pengeluaran pemerintah yang ditinjau dari aspek makro. 1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. 2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah di pasar barang, melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya
yang meliputi pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Yang kelima, bedakan fungsi APBN ditinjau aspek kebijakan fiskal dan aspek manajemen. Fungsi APBN dari aspek kebijakan fiskal. Fungsi APBN dari kebijakan fiskal merupakan salah satu fungsi yang bertujuan mengendalikan pembelanjaan pemerintah atau pengeluaran lebih besar daripada pendapatan pemerintah atau penerimaan. Peningkatan jumlah anggaran yang digunakan untuk pembelanjaan atau pengeluaran yang tidak sebanding dengan pendapatan negara. Fungsi ini juga pada umumnya digunakan oleh pemerintah untuk mensiasati peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Dan melalui fungsi ini, pemerintah akan mencari dana dari pihak lain untuk memajukan ekonomi negara. B. Fungsi APBN dari aspek manajemen. Fungsi APBN dari aspek manajemen merupakan salah satu fungsi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang lalu. Selanjutnya, nomor 6. Menurut saudara, bagaimana pelaksanaan dan realisasi APBN di Indonesia secara umum minimal disertai dengan tinjauan empiris? Jawabannya yaitu, menurut saya pelaksanaan realisasi APBN di Indonesia secara umum masih belum menyeluruh, di mana dengan realisasi belanja negara dan telah responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta dunia usaha. Serta seperti yang kita lihat, anggaran pendapatan dan belanja negara APBN Indonesia mengalami surplus mencapai 28,9 triliun rupiah di awal tahun 2022. Menteri Keuangan dalam pemaparannya menjelaskan surplus terjadi karena belanja negara lebih kecil dibanding pendapatan negara yang terkumpul hingga Januari 2021. Dan itulah jawaban saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.